Saya akan menelisiknya eksklusif. Wah, ini luar biasa buatnya nih. Tebal sekali, saudara. Kalau diberitakan itu di TV itu memang perburukan modern katanya itu tidak benar. Saudara, di hadapan saya adalah Komisioner Komnas HAM, Khairul Anam, yang juga masih terus melakukan penyelidikan terkait dengan dugaan perbudakan, bahkan hingga penyiksaan di kerangkeng atau penjara milik Bupati Langkat nonaktif terbit rencana Perangin-Angin. Bung Khairul, sehat selalu. Sehat, Alhamdulillah Mas Aiman. Apa kabar? Masih terus dilakukan penyelidikan sampai saat ini? Kalau saat ini kita mantau, tapi beberapa saksi masih terus berkomunikasi dengan kami. Oke, artinya belum ada kesimpulan akhir penyelidikan. Sampai kapan belum tahu? Kami menyimpulkan terjadi perbudakan. Perbudakan terjadi di TPO, perdagangan orang ya. Terus habis itu terjadi penyiksaan. Ya, penyiksaan juga kekerasan, sudah. Terus habis itu terjadi kerja paksa. Saya juga mewawancari sejumlah korban yang mengaku mendapat penyiksaan, dan saya sangat miris untuk mendengarkan sehingga saya tidak bisa menyampaikan semuanya secara eksplisit di media televisi ini. Ya. Tapi saya ingin tanya, benarkah kemudian apa yang mereka sampaikan? Luar biasa, hampir tidak ada bagian tubuh yang tidak terkena, mulai dari punggung, depan, bahkan hingga kemaluan. Iya, jadi penyiksaan atau perlakuan yang kejam dan merendahkan martabat itu tidak hanya soal fisik, tapi juga menyerang kehormatan begitu. Ya, menyerang kehormatan itu macam-macam, termasuk juga di kerangkeng anjing juga ada. Terus juga di yang tadi Mas Aiman sebutkan menyerang organ seksual juga ada. Itu yang kita kategorikan merendahkan martabat gitu ya. Di samping memang perlakuan kekerasannya. Sampai ada yang melihat itu yang sekarang salah satu korban yang meninggal itu. Ya, saksi juga melihat mulai hari pertama sampai hari kematian itu sebenarnya dibukulin juga ada. Dan tidak cukup hanya pasal tindak pidana perdagangan orang, atau ada pasal-pasal lain yang seharusnya memang dimasukkan, dikenakan kepada para tersangka. Mungkin yang akan terus bertambah tersangka ini. TPO sendiri sebenarnya menyediakan juga soal kekerasan sampai meninggalnya orang juga menyediakan. Tapi menurut kami itu kurang. Gitu. Harusnya memang KUHP sendiri juga dipakai, plus juga pasal 55-nya. Kalau KUHP-nya itu soal penganiayaan, soal meninggalnya orang, plus pasal 55. Karena pasal 55 itulah yang memungkinkan untuk didalami dan untuk menyasar banyak orang. Karena kan pasal 55 itu ngomong soal menyuruh melakukan. Kalau bahasa kerennya itu aktornya. Memfasilitasi, terus ikut serta, terus melakukan. Yang sekarang jadi tersangka itu rata-rata memang hanya melakukan, artinya aktor lapangan. Tapi aktor intelektualnya yang menyuruh melakukan, memfasilitasi melakukan belum tercermin di situ. Oke, dan ini bisa mungkin bertambah dari tersangka-tersangka yang sejauh ini 8 orang. Kalau menurut kami harusnya bertambah. Ada berapa? Kalau catatan kami 18 atau 19 orang gitu. 16 atau 19 orang gitu ya. Termasuk juga saya mendapatkan data ada oknum TNI dan polisi yang juga ikut dalam dugaan tindak pidana kasus ini, juga termasuk penyiksaan. Oke. Ada. Bahkan kalau yang teman-teman TNI, kami sudah ketemu sama POM TNI beberapa kali, termasuk juga kami sampaikan langsung kepada Panglima TNI, dan beliau juga berkomitmen untuk mengusut kasus ini gitu. Untuk karena polisi? Kami kepingin juga ke polisi juga sama. Oke, sudah juga disampaikan kepada pimpinan-pimpinannya, termasuk di Polda dan juga di Mabes Polri. Iya. Fakta baru juga saya dapatkan. Ada mobil ambulans dari Puskesmas, Dinas Kesehatan, Kecamatan Kuala, yang kemudian disampaikan oleh mereka, saya nggak tahu ini apakah benar atau tidak, saya ingin konfirmasi dari hasil penyelidikan Komnas HAM, dokter dan perawat yang juga mengetahui soal penyiksaan ini. Benarkah? Bahkan kalau kami nggak hanya soal mobil ambulannya, kami juga mendapatkan keterangan dari dokternya. Ketika kita tanya agak detail-detail gitu, ya mereka kasih sinyal memang ada korban-korban penyiksaan. Ada dokter yang lain juga menyampaikan bahwa si dokter ini juga mengetahui bahwa ada korban yang meninggal dunia. Dan itu tentu ini ranah dari Konsil Kedokteran, itu melanggar kode etik kedokteran tentu. Kalau dia menyembunyikan sesuatu yang harusnya memang dia bagian dari mencegah nilai-nilai rusaknya kemanusiaan, ya dia bisa kena ini. Di luar semua ini adalah kejahatan yang luar biasa dari sisi kemanusiaan.
Ini sangat luar biasa. Dan sebenarnya sangat luar biasa. Komnas HAM mengatakan ini sangat luar biasa. Pembelajaran dari sini tidak hanya soal aktor-aktor manusia ya. Ini juga harus jadi perhatian terhadap aktor perusahaan. Karena kan tidak mungkin ini berlangsung terus-menerus kalau nggak ada juga keterlibatan perusahaan. Apapun kontribusinya, baik perusahaan sawit maupun pabrik sawit. Ini kalau seandainya misalnya ada satu dokumen misalnya ditelusuri lebih dalam bahwa produksi sawit kita, ya, minyak sawit kita berbau penyiksaan, ini problem sangat serius. Ada dua pertanyaan yang selalu ditanyakan kepada saya oleh teman-teman. Apakah mungkin Polda misalnya atau teman-teman kepolisian menyentuh aktor paling utama? Menurut hemat kami mungkin. Maksud Anda adalah di lingkup keluarga Bupati Langkat Nonaktif terbit rencana perangin-angin? Iya, itu mungkin karena konstruksi peristiwanya terbuka kok. Iya. Jadi menyuruh melakukan, memfasilitasi melakukan itu jelas banget. Jadi kalau ngomong dari segi hukum itu sangat mungkin. Termasuk sang Bupati Nonaktif terbit rencana, apakah ada indikasi juga kemudian yang bersangkutan memiliki andil dalam tindak pidana kejahatan kemanusiaan ini? Dalam konstruksi pidana sangat mungkin. Nggak mungkin sang pemilik dalam 10 tahun ada peristiwa yang begitu bertubi-tubi, dari ujung sampai ada meninggalnya orang nggak tahu, atau nggak menyuruh melakukan, atau nggak memfasilitasi melakukan. Yang kedua, kan tersangka sudah diputuskan. Ada 8 orang tersangka, ya kan? Terus sampai hari ini, sampai jam ini belum ada yang ditahan. Itu banyak orang yang nanya, kenapa kok nggak ditahan? Ya. Harusnya hemat kami memang bisa ditahan. Karena kenapa? Ya potensial untuk menghilangkan barang bukti. Potensial untuk membuat saksi tidak memberikan keterangannya. Dan alasan itu legal gitu. Oleh karenanya ketika ditetapkan sebagai tersangka segera ditahan. Baik, terima kasih. Ini informasi yang sangat menarik. Bung Hoirul Anam, Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM. Terima kasih. Sehat selalu. Terima kasih, salam sehat selalu. Kalau dibilang merampas kemerdekaan apa yang merampas? Mereka bebas kok. Apa hak Bisa untuk membuat mereka dimasukkan ke dalam kerangkeng? Itu kan pertanyaan. Saya akan menelisiknya eksklusif